Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu. Pagi. Sehat? Semangat. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan saya Atria Saputra, pendamping PKH Kecamatan Kinari. Seperti yang kita ketahui adalah stunting ini anak yang tumbuhnya kerdil. Anak yang tidak sesuai tinggi badannya dengan anak-anak seusianya. Anak-anak stunting, anak yang gagal tumbuh, gagal kembang, dan memiliki gangguan metabolisme. Baik ibu-ibu semuanya, bulan kemarin, di bulan Maret, ibu-ibu masih ingat apa yang kita pelajari? Masih Pak. Masih ya? Apa ibu? Tempat rujukan penanganan anak stunting Pak. Tempat rujukan penanganan anak stunting. Ada yang lain? Kemana anak stunting itu kita bawa? Posyandu. Posyandu, ya Bu Ira. Kemana? Ke Posyandu. Kalau ke desa Pak, kalau di tingkat desa, contohnya di kita di Jorong. Di Kejorongan. Ya. Kalau di kecamatan, kantor camat. Ya, terima kasih ya Bu Amice, Bu Irat, Bu Misna, bahwa untuk layanan penanganan stunting itu ada di setiap tingkat daerah kita. Di desa ada, di kecamatan ada, di kabupaten ada. Misalnya Kepala Jorong, Posyandu, Puskesmas, pendamping PKH, TKSK, sampai di kabupaten Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, itu adalah tempat atau layanan untuk melakukan penanganan dan pencegahan stunting. Terima kasih banyak, nanti tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ibu-ibu semuanya masih di bawah tabel janji dirinya Masih Pak. untuk pencegahan dan penanganan stunting. Masih. Di bawah ya tabel janji dirinya ya. Dari tabel janji diri itu, komitmen kita ini adalah janji yang akan kita lakukan. Semua janjinya yang telah dituliskan di tabel janji diri itu, apakah semuanya telah kita lakukan di rumah? Belum. Ada yang belum Pak? Oh, ada yang belum? Ada. Oh, berarti ada yang Belum. sudah dilakukan. Ya. Ada juga yang belum. Sudah dilakukan. Ada yang belum dilakukan. Oke. Apa kira-kira Bu yang sudah kita lakukan janji dirinya di rumah, komitmen yang telah kita lakukan? Posyandu Pak. Posyandu. Setiap bulan. Posyandu. Setiap bulan. Apalagi Bu? Ya Pak. Ya Bu Amice. Alhamdulillah Pak, saya sudah memiliki jamban sehat Pak. Oh, jamban sehat. Oke. Oh saya belum lagi Pak. Kenapa Ibu Santri? Duitnya nggak ada. Masih bisa terbang Ibu ya. Jadi yang belum jamban sehat ada ya, yang belum ya? Ada. Masih di sungai. Di sungai. Di daster Bu. Tahu daster? Tahu Pak. Pernah ke bidan. Bu Ibet, apa janji dirinya yang sudah atau yang belum dilakukan? Makan bergizi, yang belum makan bergizi dan seimbang Pak. Tidak rutin makan bergizinya Pak. Tidak Setiap rutin. hari. Oh, artinya tidak rutin. Tidak ya? rutin. Ya. Bukan enggak pernah makan bergizi dan Ada, seimbang ya? Pak, sangat jarang Pak. Apalagi kira-kira yang sudah Berikan dilakukan? nasi eksklusif. Asi eksklusif. Pak. Ya. Yang belum Pak. Nah, Memberikan stimulasi. memberikan stimulasi. Malu sembilan. Lahas besar ya. Apalagi ibu-ibu? Sudah Pak, memanfaatkan pekarangan. Memanfaatkan pekarangan sudah. Ya. Ya, memanfaatkan pekarangan seperti menanam pepaya di samping rumah, Biasa di rumah awak sayur. teman kelompok Pak. Ya. Dia buat tarang Pak bilang. Ini banyak teman ibu. Kayak Pak. Bermain dengan anak sudah Pak. Bermain dengan anak sudah ya. Lempar bola, Yang- kakak bola. Yang sekarang hamil minum TTG-nya? Ada ibu Cami bukan? Belum jelas garisnya. Muntah Pak minum itu Pak. Apalagi kira-kira ibu? Banyak ya. Banyak. Nah, jadi ini diantara janji diri yang telah ibu-ibu buat sendiri dan telah ibu-ibu tuliskan di tabel janji dirinya. Ada yang sudah dilakukan, ada yang belum dilakukan, tak apa-apa. Jadi bagi yang telah melakukan, mohon kebiasaan-kebiasaannya itu
Seperti cuci tangan pakai sabun. Ada. Ada yang membiasakan. Iya, Itu Pak. biasanya sangat baru bagi kami, Pak. Dulu biasanya pengendalian tubuh itu. Sering lupa ya. Iya, karena Sejak corona ini, Berarti Pak. cuci tangan pakai sabun ini ada yang sudah dilakukan, ada yang belum ya? Iya. Pada umumnya sudah itu, Pak. Pada umumnya sudah, apalagi sekarang didorong kebiasaan ini harus kita lakukan karena didorong oleh pandemi ya, karena kita memang harus membiasakan hidup bersih Dan untuk dan sehat. Apa itu, Ya Bu Amici, Belanja kebutuhan ke warung, Pak. belanja kebutuhan ke warung. Oke, tepuk tangan dulu Bu Amici. Ya. Jadi pemerintah menyediakan warung untuk mencairkan dana bantuan sosial kita. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Awak kan sama lagi. Baik ibu-ibu semuanya, ada yang telah kita lakukan, ada yang belum dilakukan. Ada yang belum, jamban sehat misalnya, belum, makanan bergizinya tidak rutin, atau masih kurang dalam pemberian stimulasi, ya tidak apa-apa, karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan tujuan yang baik, juga tetap akan bertahap, tapi kita harus tetap berusaha bagaimana janji diri ini semuanya kita lakukan nanti. Ya Bu ya, janji ya? Janji. Oke. Ibu-ibu semuanya, kira-kira yang belum dilakukan ini apa hambatannya, kendalanya? Ya, Seperti jamban sehat. Ya, 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 Pak. Pak. Uangnya belum ada, Pak. Oh ya, uangnya belum ada. Pak, kalau yang masih ada yang gratis, Pak. Ada pengajuan mungkin. Nah, baik. Memberikan stimulasi? Kadang kalau malu. Malu suaminya. Iya, suaminya malu, Pak. Untuk memberikan stimulasi malu dia. Iya, Pak. Suaminya juga. Jadi baik ibu-ibu semuanya, jamban sehat. Jamban sehat ini salah satu faktor penting untuk menjaga kesehatan kita. Jamban yang tidak sehat tentu akan mendatangkan penyakit. Ya, jamban sehat ini kalau tidak ada, kita masyarakat harus aktif karena tujuannya menjaga kesehatan kita bersama. Bagaimana aktif masyarakat di sini? Misalnya gotong royong bersama untuk membuat jamban sehat umum. Atau mengajukan ke pemerintah setempat. Bisa, karena ada program-program pemerintah yang memang dikhususkan untuk jamban sehat. Ya Bu ya, untuk pengadaan jamban sehat. Banyak itu. Bisa dari pemerintah, bisa dari swasta, bisa dari kita bersama-sama. Gotong royong. Yang kedua, makanan gizi dan seimbangnya tidak rutin. Ini, makanan gizi dan seimbang tidak rutin. Ibu-ibu, bantuan yang ibu dapatkan tentu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Contohnya di e-warung telah dilengkapi dengan makanan gizi seimbang. Di dana bantuan sosial yang lainnya misalnya seperti PKH bisa juga sebagian kita gunakan untuk belanja memenuhi kebutuhan gizi kita, dan itu kita belanjakan di e-warung. Jadi banyak sebenarnya bagaimana cara kita mendapatkan makanan bergizi dan seimbang ini. Yang perlu kita ketahui, makanan bergizi dan seimbang ini bukan berarti makanan yang mahal, kan? Bisa saja makanan bergizi itu ada di sekeliling kita. Seperti Bu Amici tadi, ya Bu Amici ya, Iya, Pak. memanfaatkan perkarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran. Itu juga bisa kita jadikan untuk salah satu memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. Seperti vitaminnya bisa dilengkapi dari buah-buahannya. Memberikan stimulasi. Ibu-ibu, stimulasi adalah memberikan rangsangan kepada anak agar tumbuh kembang anak itu berkembang dengan baik. Contohnya, ini apa alasannya tadi? Karena belum diberikan stimulasi? Malu ya suaminya? Iya, suaminya malu, Ya, Pak. suaminya malu. Jadi ibu-ibu, stimulasi ini pemberian rangsangan untuk tumbuh kembang anak ini baik, dan ini penting. Dan ini menjadi hak anak untuk mendapatkan stimulasi dari orang tuanya, keluarga terdekat, bahkan lingkungannya. Tidak sesuatu yang memalukan. Atau anak yang telah umur 0 sampai 6 bulan, apa stimulasinya? Contohnya mengajak bicara. Nah, kalau katanya menjujai anak misalnya, itu kan bentuk stimulasi yang diberikan orang tua kepada anaknya. Jadi bagi yang sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan janji dirinya, tetap kita lanjutkan.
yang belum, kita usahakan untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan kita dalam rangka baik itu jalan sehat, makan bergizi yang rutin, dan memberikan stimulasi. Apalagi TTD. Ini ibu siapa tadi? Ibu Irat ya? Ibu Irat, kenapa belum minum TTD-nya? Mual, enggak enak di perutnya. Sebenarnya banyak cara-caranya meminum TTD. Bisa dengan air putih, dengan buah, ya Bu Santri ya, dengan buah, atau dukungan dari suaminya seperti mengusap punggungnya. Nah, Itu perlu, Pak. perlu ya. Pak, dikira dukungan dari suami salah mau Pak minum udah kan didukung. Oh bukan hidup. Bukan minum obek sadang didukung, mendapatkan dukungan. Bukan digendong Bu ya. Ya Buran ya. Nanti jangan minta gendong, jangan minta dukungan lah. Ambo kami minum obek bang dukung lu dia, bukan seperti itu. Mendapatkan dukungan. Terima kasih banyak Ibu Isna, Ibu Irat, Bu Amice, Bu Betty, Bu Santri, Bu Elvi yang telah memberikan penjelasan-penjelasannya tentang janji diri kita. Ada yang sudah dilakukan, ada yang masih dalam proses untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan kita. Itulah pentingnya kita melakukan upaya untuk pencegahan dan penanganan stunting. Contohnya di pertemuan pertama, sesi pertama, itu kita dulu membuat harapan kepada anak-anak kita semuanya, ya Bu ya. Ya. Masih kan harapannya? Masih, Pak. Ada yang ingin anaknya jadi Polisi. ada yang ingin dokter, bahkan artis Ya, ada. kemarin Mice anaknya mau jadi artis ya? Ini artis ini anak siapa kemarin? Anak Mice. Anak Bu Amice ingin jadi artis, guru, punya sarang walet, Mantap. punya sarang walet, jadi anggota DPR. Kapan kita bisa dapatkan harapan ini? Ketika anak-anak kita tumbuh kembang dengan baik dan terhindar dari stunting. Kalau anak-anak stunting itu nggak bisa. Kenapa? Karena anak stunting itu gagal tumbuhnya, gagal kembangnya, Kecerdasannya. punya gangguan metabolisme. Artinya kecerdasannya akan terganggu. Bagaimana mungkin dia jadi toke sawit kalau dia tidak cerdas? Enggak, Pak. Nggak mungkin kan? Bisa hitung uang, Pak. Nggak bisa hitung uang nanti. Bagaimana dia jadi artis kalau dia tidak cerdas? Jadi kita sepakat ya, bersama-sama, bahu-membahu, mendukung pemerintah kita, karena stunting ini tugas kita bersama dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting. Stunting? No, no, no. Cegah stunting? Yes, yes, yes. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, terima kasih banyak ibu-ibu semuanya. Dan kita bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya dengan pembahasan kita yang berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.